yang terdampar di pantai. Film ini berjudul Love, Death and Robots Season 2. Seorang ilmuwan bernama Stephen datang meneliti fenomena itu. Fisik raksasa itu seperti orang pada umumnya, terlihat seperti pemuda yang baik hati. Di telapak tangannya ada genangan air, dan beberapa ikan kecil berenang di dalamnya. Mungkin itu adalah ikan dari lautan, tapi tubuh raksasa itu terlihat luar biasa. Seseorang mulai naik ke tubuh raksasa itu, dan lambat laun semakin banyak orang di pantai yang juga mulai mendekati mayat itu. Mereka naik dan bermain-main di atasnya, berlarian bahkan latihan menari. Stephen mengerutkan keningnya, memperhatikan pemandangan itu dari jauh. Seiring berjalannya waktu, fenomena mayat raksasa itu mulai dianggap biasa saja. Setelah 3 hari, Stephen mendatangi pantai lagi, dan melihat masih ada beberapa orang di atas mayat raksasa. Tapi yang berbeda adalah, beberapa petugas merencanakan untuk membersihkan mayat raksasa itu, dengan cara membawanya bagian per bagian tubuh. Terlihat kulit wajah raksasa itu mulai menggelap. Hal itu karena tubuhnya mulai mengalami pembusukan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan ikan kecil juga, karena genangan air di tangannya sudah kering. Lengan kiri raksasa itu sudah dipotong oleh orang-orang. Sinar di bola matanya menghilang seiring waktu. Semua manusia juga akan mengalami hal yang sama. Pancaran kehidupan akan menghilang dari tubuh seiring waktu. Itu adalah takdir semua manusia. Beberapa orang juga mencoret-coret tubuh raksasa. Beberapa bagian tubuh sedang diambil dengan mesin, sampai semuanya tak tersisa. Dalam beberapa bulan, semua orang perlahan melupakan mayat raksasa itu, dan beberapa bagian tubuhnya mulai dipajang di kota. Tulang kakinya terdampar di pelabuhan, tulang rusuknya digantung di toko daging, tengkorak kepalanya disembunyikan di sebuah bar terpencil. Bagi orang-orang yang pergi ke pantai, mereka masih mengingat tubuh raksasa itu, tapi dalam ingatan mereka, tubuh itu hanyalah seonggok mayat raksasa. Namun di mata Stephen sebagai ilmuwan, tubuh raksasa itu masih hidup. Dia membayangkan raksasa itu hidup. Raksasa itu pergi dari kota, mengumpulkan tulang belulangnya sendiri, dan pergi kembali ke laut, masuk ke dalam lautan yang dalam seperti dewa kematian, atau paus raksasa yang berenang ke samudra. Seiring dengan sejarah perkembangan industri iptek, manusia tidak lagi menghargai alam, tapi justru berusaha untuk menaklukkannya, berusaha menjadi dewa dari segala makhluk hidup. Seiring dengan perkembangan zaman, selanjutnya di masa depan, manusia telah menemukan cara untuk hidup selamanya. Sebuah teknologi peremajaan diciptakan, tetapi sumber daya di bumi makin terbatas. Jika setiap orang yang hidup bisa awet muda dan tidak pernah menjadi tua, pasti ada masalah ledakan penduduk. Sehingga untuk kepentingan para penguasa, reproduksi manusia sangat dibatasi. Orang yang memiliki keturunan, untuk menghindari penangkapan, mereka melarikan diri ke rumah-rumah tua di pinggiran. Mereka menolak teknologi peremajaan itu, dan menerima hukum alam, menjadi tua dan mati. Polisi tampan itu bernama Chris. Dia bertugas dalam pengendalian populasi. Dia harus menembak anak kecil itu. Dia mulai mengalami pergolakan batin. Di menit akhir, anak kecil itu memberikan boneka dinosaurusnya, dan dia terpikir sesuatu. Dia melihat label di boneka itu, dan mendatangi toko yang menjualnya. Di toko boneka itu, dia melihat seorang wanita. Wanita itu sedikit gelisah. Dia melirik, mengambil barangnya, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Chris segera mengejarnya untuk menemukan petunjuk. Dengan menguntit wanita itu ke sebuah rumah reyot, dia melihat wanita itu dengan seorang anak kecil. Ketika Chris mendekat, wanita itu langsung panik. Tapi Chris berusaha menenangkannya. Chris hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Wanita itu bilang bahwa usianya sudah mencapai 218 tahun. Itu waktu yang sangat lama. Tapi ketika melihat penampilan si anak, wanita itu merasakan sesuatu yang berbeda, dan membuatnya tersadar bahwa di samping keabadian hidup, beberapa hal sangat berharga. Di mata anak-anak, wanita itu melihat kecerahan, kepolosan, dan kesuburan. Tidak seperti mata kosong mereka yang hidupnya abadi. Mendengar penjelasan itu, Chris menatap anak di hadapannya dengan berpikir keras. Tiba-tiba karena naluri alami seorang ibu, wanita itu memanfaatkan kesempatan. Dia mencoba mengambil pistol milik Chris, tetapi segera digagalkan oleh Chris. Kemudian, Chris mengarahkan pistolnya pada anak kecil itu. Tolong jangan bunuh dia, bawa aku pergi, bunuh saja aku. Langsung saja berurusan denganku. Jangan lakukan itu, bunuh saja aku. Akhirnya, Chris mencoba menenangkan diri. Dia keluar rumah tanpa menembak. Di luar sedang hujan, tapi tidak disangkanya, ada seorang rekannya yang mengikutinya. Keduanya saling memandang. Tiba-tiba terdengar suara anak menangis dari dalam. Keduanya tahu apa yang telah terjadi, dan segera saling menembak. Rekan Chris tewas tertembak, tapi Chris juga terluka parah. Dia tidak langsung mati. Dia maju beberapa langkah ke depan, menjatuhkan pistolnya, dan mendongak ke langit. Di belakangnya, terlihat rumah reyot tua itu. Rintik hujan menerpa wajah Chris. Dia mengedip-ngedipkan matanya. Matanya tidak kosong seperti yang dikatakan wanita itu, tapi matanya penuh kehidupan. Lalu dia jatuh. Di hadapannya, bangunan-bangunan tinggi yang tua dan berlumut. Memang manusia adalah makhluk egois dan ingin seperti dewa, tapi moralitas yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Di sebuah planet es di masa depan, manusia mengalami modifikasi. Mereka memiliki kekuatan dan daya tahan yang super, memungkinkan mereka untuk melakukan segalanya.
Sementara industri dan bisnis yang sangat berkembang, jalanan juga penuh dengan gelandangan dan para pecandu yang sekarat. Sedgwick seorang yang berbeda. Sebagai pendatang dari planet bumi, dia memiliki perbedaan dengan orang lain. Dia satu-satunya remaja yang belum dimodifikasi. Dia memiliki saudara bernama Fletcher, yang sudah dimodifikasi sejak lahir. Sehingga saudaranya itu lebih kuat darinya. Kekhawatiran ibunya dan penolakan dari ayahnya membuat Sedgwick tertekan secara psikologis. Sedgwick sangat ingin membuktikan kemampuan dirinya. Di planet es itu, ada ikan paus es yang sangat besar, yang merupakan hal langka dan ajaib di sana. Menonton paus es di bawah laut es itu sangat beresiko. Jika berhasil melakukannya, seseorang itu dianggap kuat dan berani. Sedgwick bertekad untuk melakukannya. Jadi, malam itu dia dengan Fletcher bersama kelompoknya pergi menonton ikan paus. Jika ingin melihat paus es, cara pertama yaitu menariknya dengan suara berisik mesin. Ketika paus es muncul dan menabrak es, mereka harus cepat berlari ke tempat yang aman. Saat mesin itu dihidupkan, sebuah bayangan besar muncul dari bawah es. Teman-temannya mulai berlarian. Hampir semua sudah ada di depan. Sedgwick yang belum dimodifikasi berlari dengan terengah-engah. Es di bawah kakinya terus-menerus diretakkan paus es. Pecahan es tebal tiba-tiba membuat Fletcher tersandung. Lalu dia terjatuh sampai kakinya terluka. Melihat itu, Sedgwick tanpa ragu menggendong saudaranya di punggung sambil berlari. Dan sampai di detik-detik terakhir, keduanya terjungkal karena hantaman paus es. Tapi itu bukan masalah bagi mereka. Justru itu adalah momen paus es yang luar biasa melompat keluar. Ketika pulang, Sedgwick membantu saudaranya berjalan. Seorang teman tiba-tiba mengambil topi Sedgwick. Lalu, ternyata Fletcher. Hanya berpura-pura agar Sedgwick mengeluarkan kemampuannya. Dan filmnya selesai. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. That was amazing.